Bersua kembali dengan saya di channel Liu Green Fingers, teman-teman pencinta tanaman durian, satu hobi. Apa kabar? Semoga baik-baik saja di samping berkebun. Perkongsian video saya pada kali ini ialah saya akan tanam bibit tupai king. Bibit yang masih mahal setakat ini, masih dianggap rare, harga bibit ratusan ringgit. Antara kesilapan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh para pekebun ialah menanam bibit sewaktu bibit ini mengeluarkan pucuk yang masih muda dan juga tidak mengalami proses hardening. Dengan dua kesilapan ini kemungkinan besar risiko bibit kita akan mati sewaktu ditanam di kebun. Ini adalah percobaan yang berani karena ada rakan-rakan yang bertanya dengan saya sebenarnya, adakah bibit ini memang akan mati kalau tidak mengalami proses hardening dan juga masih mengeluarkan pucuk muda. Terik cahaya matahari dan kurang air, itu antara dua punca utama. Jadi selagi kita dapat atasi dua masalah ini, saya rasa bibit kita boleh survive. Ini satu percobaan berani, berisiko, tupai king. Bibit kalau di Sabah ini masih ratusan ringgit. Nah, ini dia tupai king. Oke, nah, ini tupai king baru keluar dari nursery, masih ada pucuk muda, tengok. Nah, kalau anda tengok masih lagi mengeluarkan pucuk muda nih. Tidak mengalami proses hardening, pasti kita buat percobaan. Dalam ini sudah tersedia dolomite, kemudian CIRP, kemudian baja organik. Kemudian yang ketiga kali ini saya tambah dengan vermi compost. Oke, jadi kita akan tanam. Rasanya kita boleh buka terus dari sini. Hati-hati. Kita akan tanam sekarang tupai king. Kena hati-hati. Karena media tanah ini media tanah yang gembur, so ada kemungkinan akan terburai. Di bawah belum ada akar yang bersimpul, so perlahan-lahan kita letak di sini. Oke, baik, kedudukan seperti ini. Kemudian kita akan timbus semula. Siap kita tanam. Kali ini kita guna pancang untuk menahan ya. Oke, ini dia. Pucuk muda mesti cukup air supaya tidak kering. So, sekarang pukul 5 petang, tapi masih panas. Hari ini tidak hujan, semalam tidak hujan, mungkin besok tidak hujan, jadi risiko besar. Jadi kita buat sistem pengairan tetes. Oke, pucuk muda, jika kurang air, mati. Itu rasionalnya. Sekarang kita guna ini, saya akan berkunjung semula ke sini lebih kurang 2 atau 3 hari selepas ini. Jadi saya akan pastikan air ini cukup untuk mengairi. Coba tengok air yang mengalir ataupun air yang menitis. Oke, penutup ini saya lubang sedikit kecil, kemudian air menitis akan membuatkan tanah akan menjadi sentiasa basah. Ini botol mineral 6 tingkat. Oke, masalah air sudah selesai. Nampak gaya macam sangat baik. Oke, kita harapkan bibit tupai king ini akan sentiasa mendapat bekalan air. Tanah akan sentiasa basah dalam 2-3 hari akan mendatang. Ini saya akan penuhkan sebentar lagi. Oke,
Sekarang kita pastikan bibit ini tidak kena cahaya matahari yang terik. Jadi ini bukan 50%, ini 70% shading net. Jadi saya akan tutup keseluruhan biar bibit ini tidak mengalami stres disebabkan oleh cahaya matahari yang panas. Oke, yang siap. Sekarang kita pasang shading net 70%. Bagi relax dulu. Baru keluar dari nursery. Nursery juga dalam keadaan yang terlindung, tanpa hardening, masih pucuk, muda, air, syukur sudah penuh. Harap bertahan dalam 2 atau 3 hari sebelum saya kemari untuk saya tambah semula. Oke. Kalau satu-satunya bolehlah guna teknik begini, tapi kalau 10 ekar jenuh buat nih. Sengaja saya buat teman-teman karena bibit tupai king kalau di Sabani masih lagi harga kayangan. Jadi saya sebenarnya ambil risiko, tapi saya cukup yakin kalau 2 perkara itu kita boleh atasi, masalah air dan juga masalah teriknya cahaya matahari. Oke, kita akan tengok seperti apa ya. Oke. Oke, sahabat-sahabat sekalian, percobaan berani untuk menjawab pertanyaan daripada rekan-rekan. Ada yang bertanya, kalau tanpa hardening dengan pucuk-pucuk muda, adakah memang akan mati? Pada saya, selagi cukup air, sebab pucuk muda ini akan mati kalau kekurangan air, kemudian akan mati juga kalau matahari terlalu panas ataupun belum mengalami proses pengerasan. Jadi sekarang ini bekalan air, rasanya boleh bertahan sehingga 2 atau 3 hari sudah isi penuh tadi. Kemudian shading net 70%. Oke, baik, selesai. Tupai king masih lagi harga kayangan di Sabah. Kita akan review lagi bibit ini untuk beberapa minggu ataupun bulan akan datang. Tanah seperti biasa, dolomite, CIRP, baja organik 555 dan juga vermi kompos. Oke, teknik busut sedikit lah. Baik, itu sahaja perkongsian daripada saya pada kali ini. Jumpa Anda lagi di perkongsian video yang akan datang. Kepada Anda yang belum subscribe, boleh bantu untuk saya kembangkan channel ini dengan subscribe, dan Anda juga boleh kongsikan kepada rekan-rekan yang lain. Semoga perkongsian video-video saya memberi manfaat untuk semua. Oh ya, tekan lonceng supaya Anda mendapat pemberitahuan
setiap kali saya membuat naik video yang baru. Bye, jumpa lagi di masa akan datang.